Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online El Shaddai Ministry. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer di nomor rekening yang sudah tertera. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita luar biasa dengan semangat yang baru. Hari ini kita boleh mengikuti ibadah online El Shaddai Ministry. Dan saya percaya bahwa sekalipun jarak itu memisahkan, tapi kita tetap satu hati, tetap bersatu pujian untuk meninggikan nama Tuhan, untuk bersyukur. Dan tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita, memberikan pujian kita. Mari kita satu hati dalam doa untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada, kalau kami boleh bernafas Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk tuntunan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab sungguh indah Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci dan sahabat. Dan Kau dekat akan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan sama-sama melalui lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci dan sahabat. Dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar.
semangat untuk Tuhan. Mari kita memuji dan bersorak bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, yang kasih-Mu tak berkesudahan. Kami bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya di selamanya kasih setianya, kasih setianya. Katakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Kami bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sama-sama melompat bagi Tuhan, lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya di selamanya kasih setianya, kasih. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya di selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya di selamanya kasih setianya, kasih setia. Sama kata lagi kata-kata. Haleluya, kita salah Tuhan. Tiba saatnya kita masuki hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita menyembah Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dan kita sama-sama untuk masuk ke Tuhan. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau
Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Katakan sama-sama, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Kau terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Katakan sama-sama, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Oh, Kau pulihkan, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan sama-sama, ku percaya, ku percaya. Engkau bekerja Tuhan, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Demi kesungguhan hati kami Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Kau terlebih besar, lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih
Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhan, Engkau terlebih besar, lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kami sudah mengucap syukur dan kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tidak saja kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan bila apa yang hamba-Mu sampaikan dan menjadi rema dan kekuatan dan tuntunan atas setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ini adalah ibadah perdana kita yang kedua. Yang pertama untuk ibadah kedua kita. Jadi Bapak Ibu, karena dengan kondisi keadaan yang membatasi kita Bapak Ibu, maka tidak semua jemaat untuk berkumpul bersama-sama dalam satu waktu ibadah. Jadi Bapak Ibu, kita membatasi kehadiran dalam arti jumlah dalam suatu tempat dalam ibadah kita, sehingga hari ini adalah pertama kali Bapak Ibu untuk di tempat ini kita mengadakan sesi yang kedua. Dan saya percaya Bapak Ibu, baik yang mengikuti sesi satu maupun yang kedua, kita menerima berkat yang sama. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi yang kita alami hari-hari ini semuanya ada dalam rencana Tuhan. Amin. Dan saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, tidak perlu menyerah. Kita tetap berharap bahwa Tuhan kita Tuhan yang berkuasa atas segalanya, dan satu waktu semuanya Tuhan akan pulihkan dan kita akan mengalami ibadah yang seperti normal biasanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara sekali lagi untuk kembali ke Alkitab firman Tuhan seperti pada waktu minggu lalu, kembali pada seri khotbah saya tentang hidup dalam pola kerajaan Allah, ya. Hidup dalam pola surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa kehidupan manusia, kehidupan kita itu, setiap karya dan perjalanan hidup kita selalu memiliki pola, ya. Entah saudara bekerja di suatu tempat atau saudara mengerjakan suatu hal, saudara membutuhkan model awal. Ya, model awal itu adalah pola awal. Di sini ada Ibu Kriswo, ya Ibu Kriswo atau Ibu Is gitu. Ibu Kriswo ini adalah seorang desainer, seorang kerja di garment gitu ya. Punya usaha garment, punya usaha, ada Ibu Wiwi juga gitu. Mereka ini pengusaha garment, jadi memang kita bersyukur jemaat kita ini Tuhan memberkati. Saudara, tanyakan kepada mereka berdua, kalau mereka disuruh untuk membuat satu model busana, ya, maka pertama-tama pasti mereka membuat pola sebelumnya. Dan setelah polanya jadi, baru saudara mereka akan mengerjakan, mereka mulai motong, mereka mulai membentuk, menjahit untuk mengikuti pola tersebut. Pola itu menjadi model sehingga karya yang dihasilkan itu menjadi karya yang baik, yang disukai, yang orang pakai dinikmati dan membuat orang menjadi percaya diri. Entah itu untuk sebuah fashion atau untuk pakai pribadi, selalu yang dikerjakan itu meniru sebuah model awal. Yang percaya katakan amin. Maka Bapak Ibu, dengan
model itu yang saya sebut sebagai model yang dari surga. Amin. Orang percaya itu harus hidup meniru dan kemudian dia mencerminkan sebuah pola hidup surgawi atau model hidup yang berasal dari kerajaan Allah. Kalau kita tidak mencerminkan pola ini, pola dari kerajaan Allah, kita tidak juga meniru pola yang dari surga, maka kita hidup dalam keakian pola. Ya, keakian pola atau macam-macam pola. Kalau sudah macam-macam pola, maka kita hidup dalam berbagai tingkah laku yang tidak benar. Bapak Ibu, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, saya mengajak saudara, Alkitab mengajar kita untuk hidup dengan pola surga. Saya ngajak saudara, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 44 dan ayat 45. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 dan ayat 45. Oke, bagi Bapak Ibu sudah lihatnya Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 dan ayat 45 dikatakan demikian, kita baca bersama 3, 2, 1. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Ayat 45. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari nenek moyang kita, demikianlah sampai kepada zaman Daud. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berbicara tentang kemah Musa, di mana Musa waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terpaksa buka, saya datang. Saya rasa rasanya bisa. Oke. Bapak Ibu, pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu, mereka harus hidup menjadi sebuah bangsa. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka hidup sebagai sebuah buah bangsa yang harus hidup berbeda di tengah-tengah bangsa-bangsa tanah Kanaan. Bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan mereka hidup dalam suatu pola yang bermacam, hidup dalam pola macam-macam ibadah mereka, penyembahan mereka, ibadah mereka dengan dewa macam-macam, sehingga mereka mempunyai pola yang bermacam-macam. Maka Bapak Ibu, Tuhan ingin Israel mempunyai pola yang berbeda, ibadah yang berbeda, penyembahan yang berbeda dari bangsa-bangsa sekitarnya. Kalau bangsa lain mereka menyembah berhala, maka bangsa Israel mereka dibentuk untuk menjadi bangsa penyembah Yahweh. Nah, oleh karena itu pada waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, lalu mereka sampai di padang gurun, di mana saudaraku, di Gunung Sinai, Tuhan menunjukkan kepada Musa bagaimana cara bangsa ini dibentuk untuk mereka hidup sebagai bangsa yang takut akan Allah, bangsa yang beribadah kepada Allah, dan bangsa yang beragama, ya agama Yahudi, di mana mereka mempercayai Yesus Kristus, mempercayai Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang membawa mereka dari Israel. Maka Tuhan memberikan Musa sebuah contoh untuk membuat pola ibadah atau rumah Allah. Pola ibadah dan rumah Allah yang dibangun oleh Musa disebut dengan kemah tabernakel. Makanya Bapak Ibu kalau lihat kemah tabernakel itu ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Di halaman Bapak Ibu ada tempat mereka menunggu, orang-orang jemaah menunggu. Di bait, di ruang kudus, para imam mereka menunggu. Dan di ruang maha kudus, di sana ada imam besar yang mempersembahkan korban. Bapak Ibu, dan berbagai macam peralatan-peralatan yang ada di situ yang untuk melambangkan tentang bagaimana pengorbanan, pengudusan, dan sembahyang, dan macam-macam semuanya. Tetapi dengar baik bahwa semua benda-benda itu bukan inspirasi, hikmat dan pikiran Musa yang bagaimana dia mau membuat kemah menurut kemauan dia supaya kelihatan baik, ataupun membuat perabot-perabot itu menurut keinginannya supaya bisa melengkapi ibadah. Bukan. Semua itu adalah contoh yang Musa terima dari surga. Jadi bukan menurut hikmat manusianya, tapi apa yang dikerjakan dalam pelayanan Musa, Allah dia harus menerima instruksi yang datang dari surga. Amin Bapak Ibu. Instruksi yang datang dari surga itulah yang menginspirasi, yang memberikan kepada Musa
membuat kemah yang dibuat oleh Musa disebut dengan tabernakel Musa. Demikian Bapak Ibu, ketika di dalam perjanjian baru, pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh orang percaya dalam perjanjian baru, mereka meniru pola yang sama yang dibuat oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus melakukan semua pelayanan perjanjian baru itu juga Alkitab mengatakan itu merupakan pola dan bayangan dari surga, seperti yang dikerjakan oleh Musa. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat ke-5. Ya, Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah landasan pemahaman ini supaya kita melayani bukan asal-asalan menurut mau kita, tapi dengar baik, pelayanan kita harus menurut mau yang dari surga. Amin. Apa yang Allah mau kita kerjakan dan bukan apa yang kita mau kita kerjakan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 5 pasal 8 ayat yang ke-5. Ibrani pasal 8 ayat ke-5. Oke, dikatakan demikian. 1, 2, 3. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Sebetulnya yang diberitahukannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam perjanjian baru, Yesus Kristus telah menjadi model bagi kita. Kemudian seluruh pelayanan yang kita kerjakan adalah gambaran dan bayangan dari surga. Itu berarti Bapak Ibu, hari ini saya berharap bahwa setiap kita melayani itu, kita menerima gambaran dari surga. Ini bukan pelayanan menurut mau kita, pelayanan menurut suka kita, tapi pelayanan yang modelnya Anda terima dari surga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, maka pelayanan dari surga itulah, atau apa gambaran dari surga itu yang Tuhan jawabkan kalau di dalam kehidupan bangsa Israel itu bagaimana mereka beribadah sebagai suatu bangsa Israel. Maka di dalam perjanjian baru kita beribadah sebagai gereja Tuhan. Amin. Gereja Tuhan adalah desain atau sebuah desain surga dari Yesus Kristus. Makanya kita mengatakan sebelum Yesus mati dan naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan di batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya, adalah sebuah inspirasi model dan desain surgawi yang Yesus buat dan dia bangun, dia taruh dalam gereja. Maka gereja adalah miniatur dari surga. Setiap saudara melayani dari gereja ini atau di dalam gereja, saudara mengambil miniatur yang datang dari surga. Amin. Amin. Berarti saudara para imam yang melayani dalam kemah surgawi. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita melayani dalam sebuah kemah surgawi, maka Bapak Ibu harus setiap nilai, sumber kebenaran, semuanya harus lahir dari kerajaan surga. Hidup kita harus mengikuti pola dan potongan surga tadi. Saudara, dalam sesi 1 tadi saya khotbah tentang Yesus Kristus itu harus menjadi model. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara melayani dalam kemah surgawi, maka Yesus harus menjadi model. Dia harus menjadi pola yang kita ikuti. Sebab tanpa pola yang Yesus buat dan kita tidak ikuti pola Yesus, maka kita mengikuti pola kita sendiri. Kalau pola kita sendiri, Alkitab mengatakan begini dalam Alkitab, dalam kitab Hakim-Hakim, ketika bangsa Israel sudah tidak takut akan Tuhan, dikatakan bangsa itu pada waktu tidak ada pemimpin dan masing-masing melakukan segala sesuatu menurut keinginannya sendiri. Karena mereka melakukan keinginan sendiri, maka Alkitab mengatakan bangsa itu jatuh, kacau, dan setiap orang hidup dalam kekacauan. Padahal Alkitab mengatakan Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi menghendaki keteraturan, dan di dalam keteraturan itu ada damai sejahtera. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, dalam keteraturan surga, maka saudara akan mengalami damai sejahtera. Gereja Tuhan adalah miniatur surga, maka dia harus menghidup dalam pola surgawi. Satu pola surgawi yang Tuhan buat, saya sudah sampaikan 2 hal minggu lalu. Yang pertama, bahwa gereja harus memberitakan terus-menerus tentang kerajaan Allah, yaitu menantikan bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang kedua kalinya. Yang kedua, gereja harus terus-menerus sebagai jemaat Tuhan kita hidup dalam pertobatan setiap hari, dikuduskan oleh Tuhan. Seluruh karakter hidup kita harus dikuduskan oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saya bagikan hari ini tentang gereja Tuhan harus hidup di dalam pola pemuritan. Amin. Gereja Tuhan harus
harus hidup dalam pola sebagai murid yang hidup mengikuti gurunya. Makanya mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 dikatakan begini, saudaraku. Matius pasal 28 ayat 19-20. Mari kita lihat bersama, dikatakan karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, berbaptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengar baik, bahwa Tuhan Yesus ketika dia mendesain pelayanan, mendesain gerejanya, satu pola yang pasti diajarkan oleh Tuhan adalah pola pemuridan. Tuhan tidak katakan pergilah jadikan semua orang Kristen, no. Tapi Tuhan katakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Seseorang yang berKTP Kristen, dia belum tentu seorang murid Tuhan. Tetapi seorang yang menjadi murid Kristus, udah pasti dialah seorang Kristen. Benar, saudara? Seorang yang menjadi murid Tuhan, dalam bahasa yang disebut matetai. Matetai itu artinya, saudara, pengikut Yesus. Ya. Jadi para pengikut Yesus itu bukan mereka beragama Kristen. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, kisah para rasul, orang Kristen, orang pertama, murid-murid Yesus pertama kali disebut Kristus, itu bukan karena mereka beragama Kristen, tetapi mereka disebut Kristen karena mereka pengikut Yesus. Mereka pengikut Yesus inilah yang disebut sebagai matetai atau murid Kristus. Bagaimana model dan pola hidup seorang murid? Model dan pola hidup seorang murid, dia harus mengikuti gurunya setiap hari. Beda Bapak Ibu dengan pengajaran sekarang. Kalau sekarang seorang disebut murid, ya dia tinggal di rumah, tinggal gurunya dia dapat tugas kerjakan. Semuanya bersifat informasi, pengetahuan. Itu murid kalau sekarang yang belajar. Tetapi zaman Alkitab, seorang murid itu dia wajib hidup mengikuti gurunya setiap hari. Jadi apa yang dikerjakan oleh guru, itu dikerjakan oleh murid. Kemana gurunya pergi, di situ muridnya ada. Makanya saudara tahu ketika Yesus dia mencari 12 murid, dia tidak punya kelas pribadi, tapi dia punya hidup yang bersama murid. Dia hidup bersama dengan murid-muridnya. Kalau dia pergi mengadakan mujizat, muridnya ada di situ. Dia menjadikan 5 roti 2 ikan, muridnya ada di situ. Dia mendoakan orang, muridnya di situ. Menyembuhkan orang. Kemana Yesus pergi, di situ muridnya berada. Mereka selalu ada di belakang gurunya, mengikuti gurunya, menyaksikan apa yang dilakukan gurunya. Kemudian gurunya menyuruh mereka berbuat. Setelah itu mengevaluasi. Dan mereka hidup setiap hari mengikuti pola, rule kehidupan gurunya. Bukan kata-katanya, tetapi seluruh hidup dan perbuatannya diikuti oleh seorang murid. Bapak Ibu, untuk membentuk pola hidup, maka Anda tidak bisa hidup menurut pola dan mau kita. Tapi kita harus mengikuti pola dari kerajaan Allah, bahwa Yesus Kristus itu menjadi guru kita. Maka kita wajib hidup mengikuti pola yang diajarkan oleh Yesus. Amin. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dia berkata begini. Yohanes 13 ayat 14, 15. Baca bersama saya. 3, 2, 1. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Amin. Sebab aku telah memberikan suatu apa? Teladan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya, kita sebut diri kita sebagai murid Kristus, kita orang Kristen, dan kita menyebut Yesus sebagai guru, kita menyebut Dia sebagai Tuhan, itu berarti sudah pasti kita harus mengikuti teladan
teladan dari guru dan Tuhan kita. Amin. Kalau saudara sudah menjadi seorang murid Kristus, kalau kita sebut kita Kristen, tetapi Bapak Ibu kalau kita masih hidup di dalam kesombongan, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yesus? Kita masih hidup dalam kesombongan, kita masih hidup di dalam pertengkaran, kita masih hidup dalam iri hati, kita masih hidup dalam dengki, kita masih hidup dalam amarah, kita masih hidup dalam dendam, kita masih hidup dengan apa saudaraku, hawa nafsu duniawi kita masih hidup mencari puji-pujian duniawi, kita masih dianggap orang yang sangat penting sehingga mencari penghormatan yang khusus. Saya mau beritahu Anda, berarti kita belum menjadi seorang Kristen. Itu berarti kita belum menjadi seorang murid. Sebab seorang murid sudah pasti dia harus mengikuti pola dari gurunya. Yesus berkata, kalau engkau berkata adalah guru dan Tuhan, maka engkau wajib mengikuti teladan yang kulakukan. Teladan Yesus. Apa teladan Yesus? Saudara tahu dia adalah seorang guru dan Tuhan, tetapi dia merendahkan diri. Lalu dia membasuh kaki para muridnya. Dia meninggalkan posisinya sebagai guru dan Tuhan, seseorang yang patut dihormati, dihargai, dipuji. Pada waktu itu dia lepaskan jubah kebesaran itu. Kemudian dia mengambil sikap seorang hamba, supaya dia memberikan teladan bagi murid-muridnya bahwa kalau kau mau melayani Tuhan, belajarlah seperti Yesus. Walaupun gurunya adalah guru dan Tuhan, tapi hatinya adalah hati seorang hamba. Itu adalah pola yang dari surga, gambaran dari surga. Pola Alkitab Ibrani pasal 8 ayat 5, mereka menerima gambaran bayangan yang ada di surga itu. Saudara, Anda dan saya melayani, hatimu harus hati yang di dalam hati isi surga, bukan hati isi dunia. Hati isi duniawi itu keuntungan, pendapatan, ego, puji-pujian, dipandang orang hebat, dipandang orang yang terutama. Harusnya aku dan aku. Tetapi kalau kita sudah menjadi murid Kristus, bukan aku, tapi Dia. Yang percaya katakan amin. Dia, bukan aku. Yesus, bukan Samuel. Samuel bukan siapa-siapa. Samuel hanyalah hamba yang tidak berguna. Semua yang aku lakukan itu hanya tugasku yang aku lakukan karena memang aku terimanya dari surga. Tetapi kemuliaan itu milik Yesus, bukan aku. Itu artinya berarti hati kita tuh hati surgawi. Kita membawa sebuah gambaran dari kerajaan Allah, bukan kerajaan kegelapan. Role modelnya adalah Yesus. Kalau selama kamu masih menjadikan manusia role model, pasti saudara kecewa. Pelayananmu tidak akan umur panjang. Banyak orang, saudara ketemu pelayanan mereka tidak umur panjang. Kenapa? Role modelnya bukan Yesus. Gembalanya yang terkenal, sahabatnya yang sudah sukses, temannya yang kaya, rekannya yang pintar, sahabatnya yang jago main gitarnya keren, kenalanku yang bikin pujian, begitu dia buka mulut semua lembah. Ketika saudara suatu waktu temannya sudah punya masalah terhadap dia pimpin pujian, orang Sunda rebah, dia bilang, wah itu cuma tipuan. Tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita model kita adalah Yesus dan kita memiliki hati surgawi, Bapak Ibu, kita tidak akan peduli mau terjadi apa, mau apa. Hatiku akan tetap Yesus. Sekali Yesus akan tetap Yesus. Amin. Saya tidak peduli. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran ini. Jadi Bapak Ibu, pola Yesus katakan, kalau kamu sebut aku guru dan Tuhan, maka itulah teladan Yesus. Bapak Ibu, hal yang kedua, saya percepat Bapak Ibu, hal yang kedua. Pertama, Yesus jadi model. Tapi yang kedua, setelah kita menerima model dari surga Bapak Ibu, maka kita harus menjadi model yang mencerminkan Yesus. Amin.
Hari ini orang tidak melihat Yesus di surga, tapi dia melihat para pengikutnya. Yang percaya katakan amin. Ketika para pengikutnya mereka mencerminkan modelnya yang diikuti, maka mereka mengikuti Yesus. Saya mengutip kata-kata dari seorang tokoh Kristen yang sangat terkenal dari India, namanya William Carey. Dia seorang misi modern, ya. Orang yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa India, beberapa puluh bahasa India. Pada zaman dia melayani di India, dia membawa banyak orang bukan Kristen, orang-orang dari agama seberang datang kepada Yesus, beribu-ribu orang, bahkan jutaan orang percaya pada Yesus di sana. Saudaraku, orang itu sungguh luar biasa. Tahukah Anda, di dalam mimbar gerejanya dia khotbah, di bawah mimbar itu tertulis begini, "See, we want to see Jesus." Jadi Bapak Ibu, kalau setiap kali William Carey berdiri di mimbar gerejanya dia khotbah, maka dia bayangkan bahwa dia berdiri di situ dan orang sedang menantikan untuk bertemu dengan Yesus. Itu berarti kalau dia khotbah, dia harus menyampaikan tentang Yesus, bukan siapa aku. Itu berarti saudara, kita semua melayani Bapak Ibu, baik saudara pimpin pujian, saudara main musik, saudara lakukan apa saja. Ketika kamu berdiri di sini, maka orang bukan mau melihat gagahnya Anda, melihat cakapnya Anda, pintarnya Anda, tapi mereka ingin melihat Yesus. Amin. See, we want to see Jesus. Tuhan, kami ingin lihat Yesus. Kalau saudara melayani tapi masih dalam ketakutan, kalau saudara melayani tapi dalam kekhawatiran, kalau saudara masih melayani tetapi masih galau, saudara melayani tapi masih penuh dengan berbagai hal yang dengan pergumulan terus menerus dan tidak ingin dalam sebuah kemenangan, saudara, orang nggak bisa melihat Yesus. Tapi kalau saudara melayani Tuhan dengan sukacita, dengan happy, dengan bangga bahwa engkau dipercaya oleh Yesus untuk melayani Dia, engkau telah ditolong dan disembuhkan, engkau telah ditebus dan diampuni, engkau telah disucikan dan dibasuh oleh darah Yesus. Waktu engkau berdiri di sini, berdiri dalam kesucian Allah, engkau berdiri dalam sebuah kemenangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang berdiri, mereka akan melihat Yesus. Tapi kalau kita tidak berdasarkan modelingnya dari Yesus, Bapak Ibu, satu waktu banyak orang kekecewa dalam pelayanan. Pastikan Anda orang yang bahagia dan Anda tidak ikuti dunia ini. Amin. Anda tidak melihat model orang-orang yang terkenal. Anda tidak melihat model orang-orang yang sukses yang menjadi panutan Anda. Anda tidak melihat model orang-orang hebat yang top dengan main gitar, mungkin tidak melihat depan tapi lihat belakang begini, main dari belakang itu keren ya, sambil belakang tapi main dan orang. Anda tidak perlu itu. Ya benar, kita perlu skill, tapi kita perlu model surga, bukan model dunia. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Orang akan melihat Yesus. Karena itu Bapak Ibu, pelayanan itu harus dengan kerendahan hati dan kesungguhan. Amin. Pelayanan itu harus kemurnian dan ketulusan, sehingga Bapak Ibu kita bisa menjadi teladan. Ya. Kerendahan pelayanan itu hati kita tuh harus luas, melepaskan diri dari semua dengki, marah. Pelayanan kita itu harus tulus dan tidak ada menyimpan agenda rahasia. Harus agenda satu, yaitu agenda kerajaan Allah, bukan agenda yang lain. Saudara, kalau saudara itu dalam hati kita Bapak Ibu, maka Rasul Paulus berkata, kita bisa menjadi, kalau saudara yang pria, Anda menjadi bapa bagi anak-anak Anda yang secara rohani, Anda menjadi ibu bagi anak-anak Anda secara jasmani, secara rohani, kemudian Anda menjadi modeling dan teladan bagi mereka. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia bilang, ikuti teladanku karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Aku menjadi bapa rohani bagi kalian semua. Dia di dalam 1 Korintus 4 ayat 15-16. 1 Korintus 4 ayat 15-16. 1 Korintus 4 ayat 15-16. Mulai ayat 15. Ya, kita baca bersama. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Terus, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu, dan oleh Injil yang kuberitakan kepadamu, ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, tunduk
percaya katakan amin. Bapak Ibu, itulah Paulus sampaikan kenapa? Hatinya sudah dibersihkan sehingga dia layak jadi bapak. Amin. Saudara menjadi bapak. Kalau anak punya anaknya 5 di rumah, hati Anda itu tetap sama untuk semuanya. Betul? Tidak ada anak papa, anak mama, anak tetangga, anak pembantu. Semuanya anak papa. Hati Anda luas untuk mereka semua. Walaupun mungkin ada yang punya karakternya itu membuat Anda jengkel, Anda marah karena tidak sesuai keinginan Anda, tetap hati Bapak lah, hati Anda hati Bapak untuk mereka. Maka Paulus berkata, walaupun kamu punya banyak pendidik, banyak guru di gerejamu, banyak orang sampaikan Injil, tapi aku jadi Bapamu dan ikutlah teladanku. Saudara, kalau kita jadi ibu pun demikian, itu istilah. Kalau saudara ibu rohani yang memberikan bimbingan bagi anak-anak rohani Anda, kakak rohani, saudaraku, Anda tidak akan berkata, ini anak ibu, ini anak tetangga, ini anak pembantu, ini anak tante. Tidak. Semuanya anak rohani Anda yang Anda cintai. Kenapa? Hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan sehingga Anda berkata, ikutilah teladanku. Kita telah menjadi modeling. Saudara dikasih Tuhan, karena itu Bapak Ibu melayani Tuhan, kita perlu dengan hati yang datang dari surga. Amin. Hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi, menurut William Carey yang tadi dia katakan, we want to see Jesus. Tuhan, kami ingin melihat Yesus. Siapa yang membawa Yesus? Kitalah yang membawa Yesus. Amin. Orang akan tahu Yesus karena mereka lihat dari pola hidup kita. Saya akan mengajar anak saya, nah, Yesus itu penuh kasih, Yesus itu penuh cinta, Yesus itu penuh belas kasihan, Yesus itu penuh pengampunan, Yesus itu penuh kuasa. Tapi kalau lihat papanya pelit terhadap anaknya. Kalau lihat papanya pemarah. Dia lihat papanya seorang pemabuk yang tidak pernah di rumah. Dia melihat papanya tidak pernah menjadi teladan yang berbicara tentang Yesus, tapi tidak ada gambaran figur Yesus dalam papanya. Saya tanya, dapatkah anakku berkata bahwa Yesus adalah seorang yang penuh kasih dan penuh belas kasihan? Tidak ada, dan dia tidak percaya bahwa ada pengampunan. Karena apa? Papanya orang pemarah, seorang geram, seorang yang penuh dendam. Tidak akan mungkin dia lihat Yesus dalam diri bapaknya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bawa model itu dalam diri kita Bapak Ibu, ketika kita tidak berbicara panjang, nah, Tuhan Yesus sayang kamu dan Papa sayang kamu. Kamu punya kelemahan, oh kamu salah, punya kekurangan. Papa percaya satu waktu kamu pasti berubah, Tuhan akan tolong kamu berubah. Dia mengalami kasih Yesus. Khotbah kita tidak perlu panjang, tapi model yang kita hidupi, dia akan hidupi. Makanya saya katakan, kenapa banyak orang menasihati seseorang tapi tidak pernah berubah? Karena mereka tidak melihat model yang menjadi inspirasi dia untuk berubah. Saudara dikasih Tuhan, karena itu Bapak Ibu sama. Kalau saya mengajak saudara, ayo kita melayani sungguh-sungguh, beribadah, berkhotbah. Saudara kita layani itu tidak usah takut. Tapi kalau saya pendetanya, ibadah takut, ke gereja takut, bagaimana jemaat akan melayani? Saudara, satu kali ada seorang anak muda, bukan anak muda sih, sudah ya bapak-bapak lah. Saudara, pagi jam 8, jam 9 dibangunin mamanya. Ayo nak, bangun ke gereja. Anak itu bilang, ma, aku malas ke gereja. Mamanya bilang, ayo bangun karena usiamu sudah 40 tahun. Kok kamu bangunnya jam 9? Oh ya ma, tapi aku tidak mau ke gereja. Mamanya, kenapa kau harus ke gereja? Iya, mamanya bilang, iya, kamu harus ke gereja karena kamu gembalanya di gereja. Kamu tidak harus bangun jam 9 pagi, karena jam 9 kali pagi ibadah. Saudara, kalau saya pendetanya, kemudian saya bangun datang ke sini, ibadahnya jam 8, saya datang jam 9, bagaimana saya menjadi model? Amin. Kita para pelayan, kita katakan ayo jemaat kita beribadah, kita melayani. Tapi kalau kita takut dan kita gereja, kita tidak beribadah dengan tepat waktu, kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh, gimana jemaat bisa mengikuti?
Paulus bilang, aku Bapakmu, ikuti teladanku. Sama halnya, aku modelmu, karena aku telah menerima model dari Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena itu pagi hari ini saya ingin mari kita hidup dengan pola kerajaan Allah, yaitu pola pemuridan. Pola pemuridan itu adalah seorang murid wajib mengikuti model dari gurunya. Seorang jemaat wajib mengikuti model dari para pelayan. Seorang para pelayan wajib mengikuti model dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan demikian orang berkata, kami melihat Yesus. Amin. Orang akan melihat Yesus karena mereka lihat model yang nyata, pola nyata dari kita. Jika Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga ibadah online pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Meskipun jarak saat ini membatasi kami, tetapi biarlah layar kaca yang ada di hadapan kami itu membuat kami semakin hari semakin dekat, dan terlebih khusus kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, penyakit, dan pemulihan. Kami percaya Tuhan, ketika ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit, biarlah Tuhan yang memberikan mujizat kesembuhan kepada setiap jemaat El Shaddai Ministry yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Biarlah sakit penyakit ini dapat Tuhan angkat melalui kuasa darah-Mu, melalui setiap para dokter dan perawat, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi oleh jemaat Tuhan. Biarlah membuat semuanya ini dapat kembali pulih dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah online ini dapat berjalan dengan baik, tidak mengurangi rasa hormat dan hikmat kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga di dalam hidup kami benar-benar memiliki integritas yang baik, sehingga banyak orang yang bertemu dengan kami ketika melihat kami melihat sesuatu yang berbeda, yaitu kami sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan integritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami persoalan, entah yang mencari kontrakan ataupun yang mengalami kesulitan dalam perekonomian, Tuhan berikan kelegaan kepada setiap jemaat Tuhan yang mengalami persoalan mencari tempat tinggal maupun persoalan perekonomian. Ketika kami benar-benar bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan akan menjawabnya seturut akan kehendak Tuhan, tepat pada waktunya. Biarlah jemaat Tuhan benar-benar bersandar kepada Engkau dan menyerahkan segala persoalan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia.
yang saat ini sedang dilanda meningkatnya COVID-19 di bangsa kami. Tuhan memberkati presiden kami, pemerintahan kami, beserta jajarannya. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu dapat memperbaiki kondisi bangsa kami, dan COVID-19 dapat semakin menurun, dan COVID-19 dapat berlalu dari bangsa kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi masyarakat yang patuh terhadap apa yang pemerintah anjurkan dalam kehidupan kami, untuk menjaga jarak kami dengan orang lain, untuk menjaga diri kami dari setiap virus-virus yang berada di sekitar kami, sehingga kami benar-benar terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap aparatur negara, mulai dari tingkat pusat, daerah maupun kota dan kabupaten. Biarlah setiap pemerintahan ini dapat saling bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga bangsa kami, kota kami dapat dijauhkan dari segala rencana-rencana jahat yang hendak menghancurkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah anak-anak Tuhan yang saat ini duduk di pemerintahan, baik sebagai gubernur, wali kota, menteri maupun DPR, DPRD, biarlah mereka dapat menjadi terang. Biarlah mereka memiliki integritas yang kuat, memiliki kejujuran, memiliki komitmen, bahkan memiliki tanggung jawab yang kuat di dalam setiap jabatan yang mereka emban saat ini, sehingga anak-anak Tuhan dapat menjadi teladan bagi setiap rekan-rekan kerjanya. Biarlah anak-anak Tuhan yang saat ini duduk dalam pemerintahan dapat membawa bangsa ini semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami dijauhkan dari mara bahaya. Setiap jemaat Tuhan LCD Ministry dapat dijauhkan dari COVID-19. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Biarlah mereka dapat disembuhkan melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi dan dokter dan perawat yang merawat mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita, kedua tangan kita, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tetaplah engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberkati engkau dalam perkara-perkara yang besar. Hanya di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.